Yang paling menonjol dari starter Pokemon adalah keluarga evolusinya, di mana terdiri dari 3 Pokemon berbeda sesuai usia dari perkembangan level mereka. Yang paling imut adalah yang paling muda dan yang pasti dipilih pertama. Kemudian menjadi bentuk kedua yang biasanya tampak seperti anak remaja. Dan terakhir adalah puncak dari proses panjang hingga menghasilkan Pokemon yang biasanya kuat dan besar. Dan inilah masa dewasa mereka. Dari ketiga tahapan tersebut bisa dibilang tahapan kedua adalah yang paling terlupakan. Ini bisa dipengaruhi karena kebersamaan yang singkat dan kurangnya sesuatu yang menonjol dari mereka. Tapi tidak semua tahap akhir dari starter Pokemon juga disukai ya. Dan hari ini aku menyiapkan beberapa Fakemon pemanis untuk melihat Pokemon starter jika menjadi Pokemon biasa dalam satu bentuk evolusi saja. Biar adil ya kan. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go. Tepik. Pokemon babi kecil bertipe Fire ini adalah Pokemon starter dari Unova generasi kelima. Tampak lucu dengan desain seolah anak babi tersebut mengenakan popok berwarna hitam. Dan ini masih mendingan sebelum akhirnya ia berubah ke tahap akhirnya yaitu Emboar. Meskipun Pokemon ini mungkin dimaksudkan agar terlihat keren, tapi penggemar tidak menganggap hal di diri Emboar itu keren, apalagi kombinasi tipenya yang membosankan. Jika Tepik adalah Pokemon biasa, maka di level 25 ia akan berevolusi menjadi Pikayor dengan tipe Fire. Namanya Pokemon biasa ya tentu saja tidak banyak harapannya. Pikayor terlihat natural sebagai babi dengan 4 kaki layaknya bentuk pertamanya. Chespin. Dari awal hingga akhir, Chespin inilah Pokemon starter paling terabaikan. Banyak yang menganggap desainnya terlalu hampa dan tidak menonjol sama sekali. Alasan ini memang diperkuat dengan bentuk Chespin yang apa adanya. Inspirasi tidak terlihat menepati bentuk khayalan makhluk di desainnya. Tapi menurutku ya imut-imut aja sih. Meskipun tahap akhirnya Chestnut ya benar-benar menjadi starter yang terabaikan. Lebih diabaikan dari starter manapun malah. Ya anggap saja Chespin Pokemon biasa dan di level 27 akan berevolusi menjadi Ballpin yang bertipe Grass Ground, memberikan armor berwarna hijau di tubuhnya dan juga tanaman berduri di ujung ekornya. Sangat standar tapi ya oke lah namanya Pokemon biasa gitu kan. Oshawott. Faktanya Oshawott adalah Pokemon terakhir yang dirancang di generasi kelima. Susahnya mendapatkan inspirasi yang tepat untuk Pokemon starter tipe Water membuat para pencipta Pokemon memutar otak dengan keras. Dan meskipun Oshawott tampak imut dan menggemaskan, masih belum terlalu wah untuk dibilang spesial banget gitu. Menjadi Samurott emang ya udah keren banget sih. Siapa yang tidak menyukai desain makhluk dengan efek samurai gitu kan? Tapi bagaimana jika Oshawott yang manis ini adalah Pokemon biasa? Di level 30 ia akan berevolusi menjadi Slot yang bertipe Water. Ya karena Pokemon biasa tentu nyambung saja untuk menambahkan sedikit ukuran dalam dirinya. Lagi pula ini tampak sempurna untuk bentuk akhirnya ya kan. Imut-imut tapi garangnya juga dapet. Dan ya nggak jauh berbeda juga dari bentuk pertamanya gitu. Shovel. Betapa lucunya ketika tangisan menjadi ciri khas Pokemon. Shovel adalah Pokemon introvert yang sangat susah bersosialisasi. Kalaupun salah sedikit, kita akan mendengarkan tangisannya yang bisa menular seperti bawang. Tapi jadinya lucu banget ya kan karena mimik wajah Shovel juga gemesin banget. Tahap akhirnya adalah Pokemon bernama Inteleon yang terdengar dari namanya aja sudah keren banget. Kadal Intel yang sangat tampan dan pemberani membuat Pokemon ini cukup keren. Tapi bagaimana jika Shovel jadi Pokemon biasa gitu? Di level 30 maka ia bisa berevolusi menjadi Dawsel dengan tipe Water. Bentuk yang lebih ramping dengan jambul yang melengking. Aku suka bentuknya sih karena sederhana gitu. Quaxly. Pokemon yang menyukai kerapian ini bisa dibilang adalah salah satu Pokemon starter yang imut tapi ada kerennya juga. Warna putih dan birunya adalah warna sempurna yang sangat aku sukai. Tetapi gayanya yang sok keren tapi kocak itulah yang lebih menarik untuk si Quaxly ini. Evolusi terakhirnya sebenarnya bukan yang jelek banget ya. Ini cukup kreatif dan unik. Tetapi agak gimana gitu saat melihat karakteristiknya yang agak gitulah pokoknya. Tapi ingat ini adalah keunikan.
Kita tidak boleh menganggap kesukaan orang lain itu aneh ya kan. Bisa jadi banyak orang yang menyukainya juga. Tapi bayangkan saja Quaxly jadi Pokemon biasa gitu. Di level 33, ia akan berevolusi menjadi Quaxroot dengan tipe Water. Ya lebih baik menjadi bajak laut gitu, karena Quaxroot juga sangat keren dengan inspirasi tersebut. Popplio. Popplio merupakan Pokemon dari generasi ke-7, berwarna biru tua dengan lautan yang diberikan kemampuan atraksi yang baik, hingga menjadi primarina yang cantik dan anggun. Yang awalnya masih balance antara jantan dan betina, tampilan primarina ini malah betina banget meskipun sebagian besar dari mereka adalah jantan. Jadi jika Popplio adalah Pokemon biasa, maka di level 26 ia akan berevolusi menjadi Happlio dengan tipe Water. Lebih besar dan tetap tidak menghilangkan banyak aspek dari Popplio yang manis. Sprigatito. Kucing bertemakan alam ini adalah Pokemon lucu dari generasi ke-9. Banyaknya penggemar kucing ya tentu saja akan membuat Sprigatito mudah disukai. Hingga akhirnya perannya sangat baik di anime Pokemon Horizon dengan Pokemon MC. Sifat yang tenang tapi mematikan adalah jati diri dari kucing hijau ini. Namun bisa dibilang mengubahnya menjadi Fury bukanlah hal yang buruk ataupun baik. Untuk yang menyukai hal-hal seperti ini pasti oke-oke aja. Tapi tidak semua penggemar tertarik dengan Fury. Jadi apakah yang terjadi jika Sprigatito menjadi Pokemon biasa gitu? Dengan mencapai level 35, ia akan berevolusi menjadi Flowato yang bertipe Grass. Kucing besar dengan 4 kaki yang mempesona gitu. Sesuai dengan Sprigatito. Grookey. Monyet imut dari generasi ke-8 merupakan Pokemon yang sangat ceria dan suka memukul sesuatu dengan ranting yang ia bawa. Dengan menjadi Rillaboom, Pokemon ini terlihat sangat kuat dan juga emang kuat sebenarnya. Dengan inspirasi gorila yang besar yang bisa memainkan drum. Bagaimana jika Grookey berevolusi menjadi Pokemon biasa gitu? Dan ini adalah Dirkei Pokemon tipe Grass. Alih-alih pemain drum, ini adalah Diricen alam. Aku suka karena tidak menghilangkan banyak warna dari Grookey. Scorbunny. Scorbunny adalah Pokemon yang mungkin paling berkesan di generasi ke-8. Dan di daftar ini mungkin ia starter yang paling mudah diingat dan banyak penggemarnya. Menjadi Cinderace dengan ability bagus membuat Pokemon starter Fire ini tidak mudah terlupakan. Beberapa penggemar puas dengan apa yang dikelola dari seekor kelinci. Menjadi pemain bola pastinya akan menarik minat banyak orang. Namun Scorbunny yang putih dan polos mungkin akan natural menjadi Pokemon biasa. Lihat saja Vekmon bernama Bones yang bertipe Fire ini. Sesederhana itu tapi tetap enak dipandang gitu. Menurutku sih oke-oke aja ya. Fuecoco. Jika harus menilai manakah yang paling imut di generasi ke-9, aku dengan kesadaran penuh akan langsung menunjuk Fuecoco ini. Ini bisa dibilang adalah salah satu desain Pokemon yang menurutku sangat memuaskan. Imut dan kerennya itu juga dapat banget. Menjadi Skeledirge juga ya tidak terlalu mengecewakan sebenarnya. Dia kuat dan unik dengan kombinasi tipenya dalam balutan starter Pokemon. Menjadi buaya yang berapi-api itu menakjubkan sebenarnya. Tapi aku menemukan Vekmon evolusi Fuecoco yang benar-benar unik banget. Dan ini adalah Crocogon dengan tipe Fire Dragon. Namanya yang familiar memang menunjukkan inspirasinya. Meskipun jauh berbeda dari Fuecoco dan bahkan tidak memiliki kaki dan tangan, tapi di mataku entah kenapa ini keren banget sih. Dan itulah beberapa Pokemon starter jika berevolusi menjadi Pokemon biasa. Hanya hiburan ya teman-teman. Baiklah, sampai di sini video hari ini dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.